Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai aliran-aliran pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, saya sebagai moderator ingin menyebutkan beberapa nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ialah Basu Ahmad Hairudin, yang kedua ialah Siti Mutia Nurul Ilmi Darajati, yang ketiga ialah Lisnawati, yang terakhir ialah Andi Ahmad Syahrir. Oke, di slide berikutnya kita telah melihat beberapa contoh aliran dalam pendidikan. Yang pertama ialah aliran klasik atau biasa kita sebut dengan aliran konvensional. Yang kedua ialah aliran maju. Yang terakhir ialah aliran tradisional maju dalam pendidikan. Baiklah, sebelum kita memasuki lebih spesifik lagi mengenai aliran pendidikan, kita perlu mengetahui secara umum apa itu aliran pendidikan. Baiklah, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan di bidang pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Baiklah, kita dapat melihat dari contoh aliran klasik. Yang pertama ialah aliran empirisme, yang kedua ialah nativisme, yang ketiga ialah naturalisme, yang terakhir adalah konvergensi. Poin pertama ialah empirisme. Aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman atau pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang merupakan pembawaan lahir. Hal inilah yang menyebabkan aliran empirisme dianggap berat sebelah. Aliran ini dimotori oleh John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Berikutnya ialah aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan manusia tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Poin yang kedua ialah aliran nativisme. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Aliran nativisme yang bertolak dari Leibnizian tradition menyatakan bahwa perkembangan seorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Bakat yang merupakan pembawaan seseorang akan menentukan nasibnya. Adapun faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme, yang pertama ialah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah, jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai penyanyi yang persentasenya lebih besar. Yang kedua ialah faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seseorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga ialah faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya pula, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Berikutnya ialah tujuan dari teori nativisme. Yang pertama ialah mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua ialah mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga ialah mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat ialah mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Yang terakhir ialah mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Poin yang ketiga ialah aliran naturalisme.
Boleh dikatakan aliran naturalisme adalah aliran yang didasari oleh alam. Aliran ini dipelopori oleh J. Roussel. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia atau masyarakat itu sendiri. Pendidikan hanya mewakili kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan dengan alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Aliran ini sampai sekarang tidak terbukti karena pada kenyataannya pendidikan makin lama makin dibutuhkan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strand. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor lingkungan maupun faktor bawaan itu sama saja. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Jadi aliran ini lebih realistis sehingga banyak diikuti oleh pakar pendidikan. Selanjutnya yaitu pengaruh aliran klasik di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan elektif fungsional yang diterima sesuai dengan kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Selanjutnya yaitu aliran baru pendidikan. Nah, aliran-aliran baru dalam pendidikan merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan yang hanya dalam satu atau beberapa komponen saja. Aliran-aliran baru itu pada umumnya telah memberikan kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini. Berikut ada beberapa jenis-jenis aliran dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme sendiri sangat berpengaruh besar dalam ilmu sosial pada abad sekarang ini. Emil Durkheim dan Talcott Parsons mengatakan bahwa pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada serta mempersiapkan masa depan dengan mengajarkan fungsi-fungsi masa depan di masyarakat. Yang kedua yaitu aliran kulturalisme. Aliran ini memiliki fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Heather Bermel dan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa masyarakat mempunyai masalah-masalah yang dihadapi dan upaya pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti identitas bangsa, benturan kebudayaan, preservasi, dan pengembangan budaya. Fungsi pendidikan adalah menata masyarakat berdasarkan budaya yang universal dan budaya lokal yang berkembang ke kebudayaan nasional dan kebudayaan global seperti Trikon dan Ki Hajar Dewantara. Aliran baru yang ketiga yaitu aliran kritikal oleh tokoh Paulo Freire pada tahun 1921 sampai 1997. Freire menggarisbawahi bahwa dalam pendidikan terdapat 3 unsur fundamental, yakni pengajar, peserta didik, dan realitas. Freire dikategorikan sebagai subjek yang sadar atau kognitif, atau objek yang disadari, atau cognizable. Oleh Basil Bernard Bernstein pada tahun 1924 sampai 2000. Menurut aliran ini, tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya
dan kelas-kelas sosial yang membedakan antar kelompok elit dan rakyat jelata yang miskin. Selanjutnya, aliran modern. Tokoh aliran ini adalah Paul Michael Foucault, Jacques Derrida, dan Antonio. Bagi mereka, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai pribadi yang bebas, merumuskan pendapat, dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Individu yang diinginkan adalah individu yang kreatif dan berpikir bebas, termasuk berpikir produktif. Selanjutnya, pengaruh aliran baru terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pengaruhnya adalah adanya muatan lokal atau mulok dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada Ukti. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang terakhir teman-teman, yaitu aliran-aliran baru pendidikan. Aliran tradisional maju dalam pendidikan itu terbagi atas 4 teman-teman. Yang pertama itu progresivisme, esensialisme, konstruktivisme, dan perennialisme. Pertama, progresivisme. Tokoh aliran ini adalah John Dewey, teman-teman. Oke, aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah yang bersifat mengancam dirinya. Kira-kira gitu, teman-teman. Yang kedua, esensialisme, bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus ada nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Aliran ini menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Kira-kira gitu, teman-teman. Kita ya ketiga, perennialisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles. Ini agak enggak ASEAN, teman-teman, dari SMA ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Dan Thomas Aquino. Aliran ini memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Ya, tentu saja, teman-teman. Kita yang terakhir, teman-teman, konstruktivisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain, dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan. Kira-kira gitu, teman-teman. Kita ke kesimpulan. Aliran-aliran pendidik telah dimulai sejak awal hidup manusia, dari Anda bayi, dari lahir sampai sekarang. Pengetahuan pertama Anda dari keluarga, ibu. Ya, kira-kira gitu, teman-teman. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa aliran yang sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat adalah aliran konvergensi, karena merupakan aliran yang menggabungkan antara aliran nativisme dan empirisme, dan juga merupakan aliran yang sempurna, teman-teman. Sedangkan masyarakat Indonesia mayoritas juga menganut aliran konvergensi. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memilih teori yang sesuai dengan karakter siswanya agar kesuksesan dapat tercapai dengan baik. Dengan itu,
antar guru dan siswa akan terbentuk suatu hubungan yang aktif dan interaktif. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Yang paling penting, perahu kertas di atas papan. Di atas papan ada ukti cantik. Terima kasih telah menonton video ini. Kepada Anda yang cantik-cantik. Masya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dan share. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves, and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true